melakukan pemeriksaan EKG, baiknya kita melakukan persiapan alat dan pasien terlebih dahulu. Nah, Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan, Bapak diminta untuk membuka pakaian ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Baik, sambil Bapak membuka pakaian, Bapak juga baiknya melepas benda-benda yang ada di badan Bapak yang berupa logam ya Pak, seperti jam tangan atau gelang. Baik, mungkin Bapak bisa bersiap-siap. Nah, sambil pasien bersiap-siap, saya melakukan pemeriksaan alat tersebut dahulu. Yang pertama, kita melakukan persiapan alat. Alat yang harus ada yaitu pertama alat EKG, lalu elektroda lengkap bersama dengan kabelnya, dan juga gel untuk memasang EKG pada tubuh pasien. Nah, setelah itu pastikan bahwa EKG-nya sudah dikalibrasi. Yang pertama, pastikan bahwa voltnya berada pada angka 1 dan kecepatannya berada pada 25 mm per second. Nah, setelah itu bisa melakukan pemasangan elektroda pada tubuh pasien. Yang pertama, bersihkan tubuh pasien terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Setelah dibersihkan, beri gel pada lokasi-lokasi di mana elektroda akan dipasangkan. Permisi ya Pak. Baik, Bu. Gel dipasangkan pada dada, tangan, permisi ya Pak, tangan kanan dan kiri, dan juga kaki kanan dan kiri. Setelah itu melakukan pemasangan elektroda. Baik, pada dada dipasang elektroda V1 hingga V6. V1 yaitu yang berwarna merah dipasangkan pada linea sternalis kanan SIC 4. Untuk menemukan SIC 4 kita bisa menggunakan angulus sternalis untuk sebagai patokan. Nah, di samping angulus sternalis terdapat SIC 2. Lalu kita urutkan hingga 2 SIC di bawahnya. Nah, di sini lokasi SIC keempat. Permisi ya Pak. Nah, setelah dipasangkan kita masang V2. V2 yaitu yang berwarna kuning. Kita pasangkan di SIC 4 linea sternalis kiri. Permisi ya Pak. Setelah V2 kita langsung memasang V4. Nah, mengapa V3 dilewatin? Karena V3 itu terletak di antara pertengahan antara V2 dan V4, sehingga akan lebih mudah apabila kita memasang V4 terlebih dahulu. Untuk V4 dipasang di linea mid clavicular kiri SIC 5. Nah, setelah itu kita memasang V3 yang terletak di tengah-tengah antara V2 dan V4. Nah, setelah itu kita memasang V5 dan V6, di mana V5 terletak di linea axillaris anterior yang letaknya sejajar dengan V4. Dan V6 terletak di linea mid axillaris yang letaknya juga sejajar dengan V5 dan V4. Baik, setelah elektroda pada dada sudah terpasang semua, kita melakukan pemasangan elektroda pada kedua tangan dan kedua kaki. Untuk elektroda yang diletakkan pada tangan kanan, diletakkan pada pergelangan tangan dengan elektroda dengan kabel berwarna merah. Permisi ya Pak. Untuk tangan kiri, digunakan elektroda dengan kabel berwarna kuning. Permisi ya Pak. Dan untuk kaki kanan diletakkan elektroda berwarna hitam, dan untuk kaki kiri menggunakan elektroda dengan warna hijau. Nah, pastikan semua elektroda sudah terpasang dengan benar. Apabila sudah, kita bisa melakukan pengukuran dengan elektrokardiogram. Nah, dengan memencet tombol start dan stop untuk memulai dan mengakhiri perekaman elektroda jantung. Dan setelah itu kita juga bisa memilih lead apa yang atau sadapan apa yang ingin kita ukur. Apabila lead 1, pastikan bahwa pada angka 1, lead 2 pada angka 2, dan seterusnya hingga semua sadapan sudah terekam. Apabila pemeriksaan EKG sudah selesai dilakukan, setelah itu
elektroda sudah bisa dilepas dari tubuh pasien. Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Ini bisa saya lepas ya Bapak ya. Baik, apabila semua elektroda sudah terlepas, bersihkan badan pasien. Permisi ya Pak, saya bersihkan dulu ya Pak. Setelah sudah membersihkan badan pasien, juga jangan lupa untuk membersihkan elektroda-elektroda dari sisa-sisa gel yang tadi digunakan. Baik Bapak, pemeriksaan EKG-nya sudah selesai dilakukan. Ini Bapak bisa memakai baju kembali, lalu kembali ke tempat duduk ya Pak ya. Untuk pembacaan EKG sendiri, yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui irama dari EKG. Apakah irama tersebut normal atau sinus atau tidak normal. Untuk mengetahui irama tersebut sinus atau tidak, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, apakah gelombang P diikuti oleh kompleks PRS. Nah, yang kedua yaitu gelombang P positif pada lid 2 dan yang lain kecuali pada AVR. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu panjang interval PR antara 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu pada kompleks PRS panjangnya kurang dari 3 kotak kecil. Apabila tidak memenuhi keempat aspek yang tadi sudah saya sebutkan, berarti disebut irama asinus. Setelah melakukan pengukuran terhadap irama dari EKG, kita melakukan pengukuran terhadap frekuensi dari denyut jantung. Yang perlu dilakukan yaitu pertama mengetahui kotak kecil, kotak sedang, dan kotak besar terlebih dahulu. Yang pertama kotak kecil yaitu kotak yang paling kecil pada gambaran EKG, yaitu berukuran 1 mm kali 1 mm. Nah, kotak sedang adalah kotak dengan ukuran 5 mm kali 5 mm atau 5 kotak kecil dikali 5 kotak kecil. Untuk pengukuran frekuensi denyut jantung sendiri, kita bisa menggunakan kotak besar atau kotak sedang atau kotak kecil. Nah, apabila kita akan menggunakan kotak sedang, kita bisa menggunakan 300 dibagi dengan jumlah kotak sedang antara puncak dari gelombang R hingga gelombang R. Nah, setelah itu apabila kita akan melakukan dengan kotak kecil, kita bisa mengukur dengan cara 1500 dibagi dengan jumlah kotak kecil antara puncak gelombang R dengan gelombang R. Nah, kedua metode pengukuran tersebut bisa digunakan apabila irama QRS yang teratur. Apabila irama QRS-nya tidak teratur, kita bisa menggunakan metode lain untuk mengukur frekuensi dari denyut jantung. Yang bisa dilakukan yaitu dengan cara memanjangkan strip EKG pada lid 2 hingga 6 detik. Setelah itu, hitung jumlah kompleks QRS yang ada lalu dikalikan dengan 10. Frekuensi denyut jantung yang normal yaitu antara 60 hingga 100 kali per menit. Setelah melakukan pengukuran terhadap frekuensi jantung, kita melakukan penilaian terhadap aksis jantung. Pengukuran terhadap aksis jantung ini bisa dilakukan dengan melihat lid 1 dan AVF. Yang dilihat yaitu kompleks QRS. Apabila kompleks QRS pada lid 1 dan AVF positif, itu menandakan aksis jantung normal. Namun, terdapat juga aksis jantung yang tidak normal. Apabila lid 1 positif dan AVF negatif, kita harus melihat lid 2. Apabila lid 2 negatif, itu mengindikasikan adanya left axis deviation. Setelah itu, apabila lid 1 negatif dan AVF positif, hal itu menandakan bahwa ada right axis deviation. Nah, apabila dua-duanya negatif, yaitu lid 1 negatif dan AVF negatif, hal itu menandakan bahwa terdapat extreme right axis deviation. Setelah itu, kita bisa melakukan penilaian terhadap tiap-tiap gelombang yang terdapat pada EKG. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan penilaian terhadap gelombang P. Gelombang P adalah gelombang yang mengindikasikan adanya kontraksi dari atrium. Yang pertama kita harus mengetahui panjang dan lebar dari gelombang P. Gelombang P dikatakan normal apabila panjang dan lebarnya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Nah, namun gelombang P juga bisa mengindikasikan hal yang tidak normal. Apabila gelombang P lebih dari 2,5 mV atau lebih dari 3 kotak kecil atau sangat tinggi, itu mengindikasikan bahwa terdapat P pulmonal. Namun apabila gelombang P lebih dari 3 kotak kecil dan berbentuk seperti huruf M, itu mengindikasikan P mitral. Setelah itu kita melakukan penilaian terhadap kompleks QRS. Yang pertama kita harus mengetahui durasi dari kompleks QRS tersebut.
Normalnya durasi dari kompleks QRS kurang dari 3 kotak kecil. Setelah mengetahui durasi dari gelombang QRS, kita harus mengetahui zona transisi. Nah, zona transisi ini kita bisa mengetahui dari V3 dan V4, di mana normalnya tinggi gelombang R dan S itu sama. Normalnya gelombang R pada V1 hingga V6 itu dari semakin rendah ke makin tinggi, sehingga gelombang R paling tinggi yaitu terletak pada V6. Sedangkan berkebalikan dengan gelombang S. Gelombang S paling dalam pada V1 dan paling dangkal pada V6. Setelah melakukan penilaian terhadap kompleks QRS, kita melakukan penilaian terhadap segmen ST. Normalnya segmen ST adalah isoelektris. Namun, dapat terjadi proses patologi di mana menyebabkan ST elevasi atau segmen ST lebih tinggi daripada garis isoelektris. Hal ini menandakan adanya myocard infarct. Selain itu, segmen ST juga bisa mengalami penurunan atau disebut ST depresi, di mana hal ini mengindikasikan terdapat adanya iskemi. Dari hasil tersebut, kita harus pastikan juga di mana lokasinya, apakah pada lead 1, lead 2, lead 3, atau V1, dan seterusnya. Nah, di situ dapat mengindikasikan otot jantung mana yang mengalami iskemik atau infark miokard. Setelah itu, yang terakhir, kita melakukan penilaian terhadap gelombang T. Gelombang T normalnya defleksi positif. Apabila terjadi T inverted, itu dapat dicurigai adanya myocard infarct, kecuali pada V1, AVR, dan lead 3. Setelah selesai menganalisis semua gelombang dari gelombang P hingga gelombang T, kita dapat menyimpulkan kondisi patologis apa yang terjadi pada pasien, apakah normal atau tidak. Apabila terdapat abnormalitas, baiknya kita merujuk kepada dokter yang lebih kompeten.